Bapak Ibu Saudara, Anda juga dapat menyaksikan video-video Abalaf Barat yang tersedia di Light Channel dan Shine Channel First Media. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, senang sekali setelah Paskah kita berjumpa kembali. Dan saya percaya perayaan Paskah kemarin menjadi perayaan yang luar biasa ya. Kita berkumpul bersama dengan area-area dan kita merayakan Paskah. Dan saya percaya setelah Paskah tentunya kita sedang membahas sesuatu yang sangat penting. Karena di bulan April ini kita sedang di dalam campaign Activate. Dan di bulan April ini kita membahas tentang authority in Christ atau kuasa di dalam Kristus. Dan dalam minggu ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama kuasa yang Kristus berikan buat kehidupan kita. Artinya apa? Kita semua berkuasa. Namun kuasa apa yang Kristus berikan buat kehidupan kita sama-sama. Dan hari ini kita mau belajar. Kenapa? Karena judul dari share saya hari ini bicara tentang agen pendamaian. Apa maksudnya Bapak Ibu? Mari kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang pertama ayat ke-12 dikatakan demikian Bapak Ibu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada hal yang menarik dari ayat ini bahwa kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Wow. Sebuah status yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena beberapa ayat dalam firman Tuhan, dia seringkali menjelaskan lewat hubungan ayah dan anak. Salah satu contohnya Bapak Ibu, tentang hal ketika kita berdoa. Di Matius 7 ayat ke-9 ayat 11 katakan demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Berapa banyak yang Bapak Ibu sudah menjadi orang tua dan ketika anaknya datang kepada Bapak Ibu gitu ya, dia meminta nasi, Bapak Ibu kasih batu gitu, nggak mungkin. Kenapa? Kita tahu memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Saya punya sebuah pengalaman Bapak Ibu ketika dalam tahun ini kami mulai mengajar Moses untuk terus berdoa. Jadi suatu malam kami mengajarkan dia untuk mulai berdoa dan beberapa waktu dia suka sekali dengan mobil Bapak Ibu. Dan ketika kami tahu dia mau mobil, dia spesifik ingin mobil tertentu. Kami melihat mobil tersebut, kemudian kami tentunya melihat dan kemudian sedikit tercengang. Kenapa? Karena kami tahu kami butuh buat menabung waktu itu. Jadi kami memutuskan juga mengajar sekalian buat Moses untuk belajar menabung bersama dengan istri saya. Jadi saya pada waktu itu ngomong sama Moses, kita belajar ya minta sama Tuhan dan belajar menabung. Kemudian dia dengan senang hati ketika dia dikasih receh gitu ya, dimasukkan ke dalam sebuah tabungan, dia tabung. Kemudian waktu malam kami kumpul bertiga, dia berdoa, terus kami nanya sama Moses, Moses mau minta apa? Moses mau minta mobil tertentu. Kemudian kita sama-sama melewati hari itu dan besoknya dia berdoa lagi. Dan besoknya dia berdoa hal yang sama. Dan dia tidak pernah Bapak Ibu lelah untuk berdoa hal yang sama. Simpel, dia cuma minta traktor waktu itu. Mobil yang seperti traktor pada waktu itu. Dan kemudian kami bersama-sama melewati waktu kami. Dan tiba-tiba Bapak Ibu ketika saya lagi mengecek tabungan kami pada waktu itu. Tiba-tiba ada orang yang memberikan kami sejumlah uang. Saya kaget Bapak Ibu. Apalagi istri saya, ketika saya cerita ada orang yang mengirimkan sejumlah uang, dengan kami juga nggak tahu nih orangnya siapa gitu ya. Kami semua kaget dan kami teringat Bapak Ibu, bahwa pada waktu malam kami mengajarkan anak kami untuk dia mulai berdoa. Kemudian waktu malam kami ngomong sama Moses, puji Tuhan, Tuhan kasih kami berkat. Besok ya kita pergi ke mall, kita beli mainan.
mobil yang Moses mau. Dia senang Bapak Ibu. Kemudian ketika hari Senin kami libur, kami pergi ke mall, kami belanja dengan mobil yang tersebut. Moses, ini ada orang yang memberkati. Moses sudah minta sama Tuhan Yesus kan? Ini mobil yang Moses doakan. Wah, dia senang sekali Bapak Ibu. Dia bawa itu mobil ketika tidur siang Bapak Ibu. Kami pulang pada waktu itu, kami kasih ke dia dan kemudian dia tidur siang dia bawa. Kemudian selesai tidur siang dia keluar ke tempat ruang kami, dia bawa untuk mainkan. Dan gak sampai di situ Bapak Ibu dan Saudara. Ketika malam kami menyadari sama-sama, Tuhan menegur saya khususnya. Apakah saya masih melihat dia sebagai bapak yang mengerti kebutuhan yang terbaik bagi anaknya. Moses sepolos itu dia meminta kepada bapaknya, kepada Allah. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan tiada henti-hentinya pada waktu itu. Tapi saya mulai menyadari bahwa kadang-kadang ketika berdoa 1-2 kali gak dijawab, ya sudahlah. Mungkin Tuhan tahu, mungkin kita seringkali berkata, dengan klise gitu, Tuhan udah tau lah, gak usah lah gitu. Tapi Tuhan ajar kami lewat proses ini. Moses besoknya Bapak Ibu berdoa lagi. Dia minta mobil yang lain lagi, dia lagi suka robot-robotan Bapak Ibu. Kemudian dia kalau jalan ke mall gitu ya, dia kadang-kadang lihat papanya dan mamanya, kemudian papa bot gitu kan, artinya papa menjadi robot. Kemudian kami ada gerakan tertentu ya, gitu artinya kami semua mengikuti apa yang dia sedang mau, kami main kemudian kami lari-larian. Dan malamnya, dia berdoa. Hal yang sama dia doakan. Kemudian saya ajarin Moses juga. Moses belajar berdoa. Kemudian dia belajar menabung Bapak. Dan yang menarik lagi dalam minggu ini Bapak Ibu. Kami tidak menyangka. Ada orang yang mengirimkan kami mobil robot-robotan. Istri saya kaget. Sama saya juga kaget Bapak Ibu. Tapi lewat momen itu ketika kami menerima robot-robotan. Saya pulang tiba-tiba sudah ada di rumah. Karena istri saya turun ke bawah untuk mengambil. Saya bertanya sama istri saya, kamu tahu, saya nggak tahu. Kemudian istri saya nanya saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi kemudian kami melihat Moses dan kami menyadari satu hal. Tuhan sedang mengajarkan kami sepolosnya seorang anak berdoa kepada bapaknya. Dan ketika dia berdoa, dia minta sesuatu, dia tenang karena dia tahu Tuhan yang menyediakan buat kehidupan dirinya. Saya ditegur Tuhan, Bapak Ibu. Ketulusan seorang anak meminta karena dia percaya. Apakah hari ini Bapak Ibu dan Saudara masih percaya kepada Bapa yang memberikan yang terbaik? Di ayat yang terakhir tadi ditegaskan, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya kepadanya. Namun ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi selain pemberian yang kita berikan buat anak kita. Atau seorang ayah memberikan buat anaknya. Ada satu hal yang kemudian ketika saya belajar menjadi orang tua, anak saya baru 1 ya Bapak Ibu. Saya mengajarkan Moses pada waktu itu karena dia minta main apa? Main hand sanitizer. Dia belum cukup tahu bagaimana cara penggunaannya. Bisa-bisa dia semprot mukanya sendiri gitu ya. Saya beberapa kali melarang dia jangan main hand sanitizer ataupun gunting. Bahkan kalau dia nonton terlalu lama, kemudian kami menegur Moses, sudah akhirnya kami matikan. Ada sesuatu hal yang kami mau rindu buat Moses bisa berkembang. Karena kami mau mendidik Moses. Nah sama Bapak Ibu. Ada sesuatu yang dia sebagai Bapak mau kerjakan buat kehidupan kita sama-sama. Apa itu? Mari kita buka sama-sama di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan tegaskan sekali lagi dengan kata-kata demikian. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktunya ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Salah satu pemberian terbaik dari seorang bapa adalah warisan dari sebuah didikan atau sebuah value. Dan Bapa di sorga, Bapak Ibu, rindu dia menurunkan sebuah didikan, warisan dari sebuah value kerajaan sorga buat kita semua, yaitu kebenaran yang kita baca setiap hari. Maka dari itu kadang-kadang dia mengajar, dia mendidik kita supaya kita hidup sesuai dengan jalan-jalannya Bapak Ibu. Dia menegur, dia memberitahu lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada sebuah pengalaman yang menarik ketika saya masih kecil. Dan saya tidak perlu melupakan ini Bapak Ibu. Karena ketika saya sudah dewasa, saya pernah mendatangin ayah saya dan saya berkata sama dia, terima kasih lewat proses didikan ini. Suatu kali kami pernah Bapak Ibu, saya sebelum pergi ke sekolah minggu gitu ya, saya tahu om kami itu menyimpan uang 2.000 di sebuah tempat. Karena saya suatu kali pernah melihat dia masukkan uang ke dalam lemari. Nah karena saya polos pada waktu itu di sekolah minggu, saya masih ingat pada waktu saya kecil, saya ingin membeli kartu Dragon Ball Bapak Ibu. Wah saya pengen sekali, kenapa teman-teman saya punya, akhirnya yang saya kerjakan apa? Saya kemudian diam-diam, wah itu kayak kayak film-film spionase. Saya mulai jalan pelan-pelan, saya lihat Bapak Ibu tidak ada orang. Kemudian saya pelan-pelan masuk ke dalam kamar itu, saya ambil uang 2.000 rupiah, saya lihat kanan kiri, nggak ada orang. Kemudian saya keluar, saya berangkat ke sekolah minggu dengan perasaan sukses Bapak Ibu. Kenapa? Di hari itu tidak ada orang yang tahu saya mengambil uang 2.000, kemudian saya membelanjakannya dengan kartu. Ketika saya pulang dari sekolah minggu, saya pamer Bapak Ibu ya, saya pamer kepada kedua kakak saya. Woi, saya punya kartu banyak. Kedua kakak saya mulai penasaran. Kok bisa ya hari punya kartu begitu banyak? Dan gak berapa lama Bapak Ibu. Ayah saya masuk memanggil saya ke kamar. Saya ingat sekali dia menggandeng saya kemudian menyeret masuk ke dalam kamar. Kemudian mengajar bertanya kepada saya, Hari kamu ngambil uang ya? Saya masih polos Bapak Ibu. Saya berusaha supaya saya gak ketahuan. Enggak pak aku nabung gitu. Padahal saya gak pernah nabung waktu kecil gitu ya. Kemudian ayah saya menegur saya, dia mendisiplin saya, kemudian saya mengaku. Ya Pak, Hari mencuri. Ayah saya menegur saya, Hari jangan sampai engkau pernah mencuri lagi. Tapi gak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Kemudian dia ngobrol dengan saya, Hari, Papa hari ini sayang sama kamu. Kemudian Papa mau mengajar kamu untuk kamu gak boleh mencuri lagi. Tapi gak cukup sampai di situ. Ayah saya memberi uang 2.000, kemudian dia mengantarkan saya. Saya ingat sekali dalam memori saya, dia mengantarkan mendampingi saya, kemudian dia meminta saya untuk mengembalikan uang. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Ayah saya menemani saya, kemudian ayah saya ngomong sama kepada saya gitu ya, minta maaf. Kemudian saya minta maaf kepada om kami. Om, saya minta maaf kalau saya pernah mengambil uang 2.000 rupiah. Kemudian setelah itu saya pulang. Semenjak hari itu Bapak Ibu, saya belajar. Saya tidak mau mencontek, saya tidak mau mencuri. Kenapa? Karena momen itu ayah saya mendidik saya di kala itu. Dan ketika saya sudah besar Bapak Ibu. Ya pada waktu kecil saya menangis. Saya sedih. Karena ayah saya mendisiplin saya. Tapi ayat ini seperti muncul lewat kejadian itu Bapak Ibu. Makanya ketika saya sudah dewasa, saya memberanikan diri datang kepada ayah saya dan berkata, Pak terima kasih. Ada seorang ayah yang mau menegur saya. Ada mengajari saya prinsip yang benar. Berapa banyak Bapak Ibu. Sebuah didikan yang kita berikan buat anak kita. Itu pun akan menjadi sebuah didikan yang luar biasa. Apalagi Bapamu yang di sorga. Berapa banyak hari ini engkau sedang ditegur oleh Tuhan. Berapa banyak hari ini engkau sedang diajar Tuhan. Ya mungkin pada waktu itu diberikan kita semua sedih. Tapi maukah kita percaya bahwa Dia Bapa yang di sorga. Dia sangat mengasihi Bapak Ibu. Ketika dia mendidik, dia tidak ada motif untuk dia membenci. Namun justru dia ingin yang terbaik terjadi buat kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Masihkah kita percaya hari ini? Masihkah kita tenang dengan situasi yang terjadi? Kita tahu bahwa kita diberi kuasa untuk apa? Untuk mengklaim, untuk percaya gitu ya. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan.
Artinya apa? Bapa yang di sorga menjagai kita dengan yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik. Dan salah satu pemberian yang terbaik yang seorang ayah bisa berikan buat anaknya adalah apa? Warisan sebuah didikan. Mari kita meresponi teguran yang Tuhan beri dengan sukacita Bapak Ibu. Dan kita percaya segala sesuatu yang kita sedang alami adalah apa Bapak Ibu? Adalah kasih daripada Tuhan buat kehidupan kita sama-sama. Apa sih yang menjadi ciri-ciri kita menjadi anak Allah? Ketika saya merenungkan lebih jauh lagi, ada sebuah ayat yang muncul, yaitu di Matius 5 ayat ke-9 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut apa? Anak-anak Allah. Dalam versi terjemahan sederhana Indonesia, bukan hanya membawa saja, tapi dikatakan dengan jelas bahwa sungguh diberkati Allah orang-orang yang bekerja mendatangkan damai, karena merekalah yang akan disebut anak-anaknya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, dari versi NIV katakan, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Wow. Salah satu ciri-ciri dari anak-anak Allah adalah apa? Dia bekerja, mengusahakan dengan aktif. Bukan pasif, tapi dia menginisiasi sebuah kedamaian. Atau pembuat kedamaian, peacemaker. Bukan cuma peace talker ya Bapak Ibu yang suka bicara tentang kedamaian. Bukan, tapi seseorang yang dengan aktif menginisiasi sebuah perdamaian. Ada sebuah ayat dalam firman Tuhan dikatakan demikian Bapak Ibu. Mari kita buka di Matius 5 ayat ke-23 sampai ke-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, firman Tuhan katakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Wow. Mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, luar biasa. Tapi Tuhan menegaskan kembali. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tinggalkanlah dulu persembahanmu. Pergilah berdamai dengan orang-orang. Pada waktu zaman Yesus Bapak Ibu, mereka beribadah di Yerusalem. Di rumah-rumah ibadah. Dan di rumah-rumah ibadah mereka, mungkin ada beberapa di antara mereka yang perlu jalan 2 hari. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika mereka berjalan 2 hari lamanya. Mereka datang gitu ya ke rumah Tuhan. Kemudian ketika mereka ingin mempersembahkan sesuatu, Tuhan bilang pulang dulu. Bereskan dulu. Dan dia mesti kembali selama 2 hari perjalanan. Kembali ke tempatnya. Kemudian dia membereskan mungkin itu kepada sesuatu kepada istrinya. Kemudian dia baru kembali Bapak Ibu. Untuk dia mempersembahkan. Mengapa ini menjadi penting? Karena Tuhan mencoba menjelaskan. Mereka yang mau mengusahakan, mengerjakan kedamaian di tengah-tengah keluarga, dalam hati mereka. Mereka akan disebut dengan anak-anak Allah. Namun nggak cukup. Sampai di situ Bapak Ibu dan Saudara. Di Roma pasal yang ke-12 ayat 18 sampai 19 katakan demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian kamu memupuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Suatu kali saya teringat ketika saya belum menikah pada waktu itu Bapak Ibu. Abal of the Generation waktu itu masih beribadah di Prisma Sport Club. Ketika kami masih ada di sana, siang setelah kami beribadah, kami makan di seberang gitu ya. Kami makan bersama, saya ingat ikut bersama dengan mobil Kak Darwin pada waktu itu. Dan saya meninggalkan tas, saya hanya membawa dompet saya pribadi Bapak Ibu. Saya tinggalin tas itu dalam mobil karena saya percaya itu aman pada waktunya.
Kami pergi, akhirnya kami makan. Setelah kami makan, saya turun, saya mau kembali ke mobil gitu ya. Ketika saya lihat, Bapak Ibu, tas saya hilang. Saya pikir teman-teman komsel saya pada waktu itu ngerjain saya. Kemudian saya naik sama mereka semua gitu kan. Ada yang hilang, ada yang ngerjain nggak? Ada yang ngambil nggak? Mereka ngomong nggak ada gitu. Kemudian dengan tenang gitu ya. Sedikit was-was tapi tenang. Kemudian teman-teman saya, yakin nggak ada? Nggak ada. Lu yakin lu nggak ambil? Enggak. Kemudian Bapak Ibu saya tenang di hari itu karena masih rame gitu kan. Kemudian setelah saya tenang kita pulang saya mulai mikir Bapak Ibu. Ternyata ketika saya pulang nggak ada yang ngembaliin tas saya. Ternyata tas saya beneran hilang. Di dalam tas saya ada sebuah iPod Bapak Ibu. iPod kecil pada waktu itu. Pengalaman saya pertama kali ke Singapura pada waktu itu saya melihat iPod dan saya dengan dalam hati ngomong sama Tuhan, Tuhan bagus ya iPod, menarik gitu. Dan gak berapa lama Bapak Ibu, kakak saya ketika saya ulang tahun memberikan saya sebuah iPod. Kecil, itu masih zaman dulu saya masih. Dan saya bersuka cita karena itu. Dan saya tinggalkan itu di dalam tas. Dan ada uang berapa dolar gitu ya. Karena ada rekan saya yang pada waktu itu menitip sesuatu. Kemudian saya memberikan kepada barangnya. Kemudian memberikan sejumlah uang untuk menggantikan pada waktu itu. Saya mulai mikir gitu malam-malam Bapak Ibu. Biasanya kita tuh gak relanya waktu malam gitu. Kenapa? Ketika tertidur pikiran kita mulai terbuka gitu. Waduh saya pikir iPod yang gue sayangi gitu ya. Alkitab ya sudahlah. Walah bahaya ya Alkitab malah ya sudahlah. Padahal itu Alkitab yang saya sukai juga. Saya sudah tandain ketika saya baca gitu ya. Itu sudah bertahun-tahun saya punya dan saya suka sekali. Bahkan ada uang saya pikir aduh Tuhan gimana gitu. Kemudian mulai marah hati saya Bapak Ibu. Saya mulai berpikir, wah kurang ajar. Siapa yang berani ngambil gitu kan. Ngambil iPod. Wah pikiran saya mulai kemana-mana. Wah kita doakan yang mengambil jadi sakit kali ya. Wah gue kan anak Tuhan. Gue masih berdoa supaya pembalasan milik Tuhan gitu. Saya pribadi berdoa demikian Bapak Ibu pada awalnya. Dan mungkin ketika saya datang sama Tuhan, Tuhan aku kesel aku bilang. Tuhan nih siapa yang berani-berani ngambil mainan anak Tuhan. Dia bilang gitu. Bapak dan Ibu mungkin pernah melihat ya, ketika ada orang lain mengambil mainan anaknya. Jerat gitu. Kalau Bapak Ibu anaknya mainnya diambil oleh orang yang tidak dikenal dengan tiba-tiba apa yang terjadi. Kau mungkin bisa marah, kau ngejar orangnya mungkin. Ya, kadang-kadang kita ngerasa marah. Bapak apalagi, dan kemudian itu menjadikan pemikiran saya ngomong gini, ya Tuhan pasti marah kan. Ya, wah kesel. Tapi gak berapa lama ketika saya berdoa, saya belajar untuk terus tenang. Kemudian kami komunikasi gitu ya. Saya belajar berdoa. Tuhan ingetin saya. Kalau itu orang adalah kepala keluarga yang benar-benar membutuhkan. Menurut kamu dia akan mencuri gak kalau dia bisa kerja? Enggak. Nah itu. Kalau kamu berdoa buat dia kena dalam tanda kutip celaka. Dan beneran dia celaka, dia menjadi pencari kerja buat keluarganya. Terus keluarganya, istrinya, anaknya mau makan apa. Hati saya luluh Bapak Ibu. Tuhan tegur saya ngomong Tuhan ampuni aku. Benar juga ya. Kalau saya nyubit mungkin cuma sakit. Tapi kalau Tuhan nyubit bahaya Bapak Ibu gitu kan. Dan saya mulai berpikir dalam hati sekecil saya. Tuhan iya kalau dia sakit lebih bahaya lagi. Kemudian Tuhan mengajar saya untuk saya memberkati orang itu. Wah gak gampang Bapak Ibu. Di hati kecil saya masih kesal tapi saya belajar Tuhan aku memberkati orang itu. Alkitab yang diambil saya berdoa supaya Alkitab itu bisa jadi berkat buat dia. Dia baca siapa tahu dan dia mulai bertobat puji Tuhan. Uang yang ada di situ saya blessing buat dia siapa tahu dia membutuhkan uang. Dan dia bisa tukar karena dia gak tahu itu mata uang apa sebenarnya. Dan yang terakhir iPod. Tuhan aku pikir. Supaya dia paling gak bisa jual lah Tuhan. Untuk dia bisa menghidupi kehidupan buat keluarganya. Tuhan aku menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu di hati kecil saya. Saya gak lagi marah Bapak Ibu. Emosi saya mulai reda dan saya justru membela. Kemudian saya belajar berdoa buat dia. Tuhan aku memberkati hidup orang ini. Supaya orang ini dijagai Tuhan dan percaya sama Tuhan. Setelah saya berdoa tidak ada sesuatu yang miraculous happen Bapak Ibu. Biasa, tapi yang saya rasakan ada sebuah damai dalam hati kecil saya. Dan gak berapa lama saya ingat Bapak Ibu. Ada orang yang memberikan iPod yang sama, yang warna yang sama kepada saya. Lewat momen inilah Tuhan mengajarkan kepada saya Bapak Ibu. Ada sebuah kalimat yang saya baca dari William T. McCloy dikatakan demikian. Nothing can so quickly cancel the friction of life as prayer. If you find yourself growing angry at someone, pray for him.
Anger cannot live in atmosphere of prayer. Tidak ada yang bisa dengan cepat menghentikan friksi atau gesekan dalam kehidupan selain doa, Bapak Ibu. Jika Anda menemukan diri Anda marah kepada seseorang, doakan dia. Kemarahan tidak bisa tinggal atau hidup dalam atmosfer doa. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini kau teringat ada sebuah masalah yang kau belum pernah bereskan. Mungkin itu dengan rekan komunitasmu. Atau bahkan ketika hari ini kita beribadah. Kau punya konflik dengan suami ataupun dengan istrimu. Mari Bapak Ibu kita aktif mengerjakan kedamaian ini. Datangi suami atau istrimu. Datangi anakmu. Datangi saudaramu. Datangi anggota keluargamu. Bahkan komunitasmu. Yang mungkin hari ini kau berkata. Ada masalah yang mungkin kau perlu bereskan. Dan bereskanlah dengan tuntas. Karena ketika kita mengerjakan kedamaian itu, kita berusaha, kita bekerja kata terjemahan sederhana Indonesia. Kita mengusaha dengan sungguh-sungguh firman Tuhan katakan. Itu adalah ciri-ciri kita sebagai anak Allah. Bagaimanakah kehidupan Bapak Ibu hari ini? Apakah engkau menyimpan sesuatu dalam hidup yang belum pernah kau bereskan? Mari ambil waktu untuk kau bisa membereskan. Supaya apa? Supaya damai yang ada dalam hidupmu. Engkau bisa impartasikan keluar buat orang lain. Amin. Bapak Ibu. Namun kedamaian itu buat kita orang percaya Tuhan menyediakan yang lebih lagi. Kenapa? Kedamaian kita punya seharusnya sama. Kedamaian yang tidak tergantung dengan kondisi di luar ini terjadi apa. Sebagai contoh Daniel Bapak Ibu ketika dia masuk ke dalam gua singa yang penuh singa itu. Kedamaian yang dia alami dia tenang. Karena apa? Karena dia percaya Tuhan bersama-sama dengan dia. Bahkan Sadrak, Mesyak dan Abednego sekalipun di sekelilingnya api dia tetap percaya. Bahkan ketika badai kita tahu Yesus pernah tertidur. Murid-muridnya mulai panik. Kedamaian yang Tuhan berikan berbeda dengan apa yang diberikan dunia. Kalau dunia hanya melihat situasi yang tenang. Tidak ada masalah sebagai kedamaian. Namun Tuhan memberikan kedamaian. Walaupun ada masalah, meskipun ada tantangan. Kita bisa mengalami kedamaian. Karena firman Tuhan katakan demikian di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan juga menyediakan damai sejahtera buat kita semua. Damai sejahteranya siapa? Damai sejahteranya Tuhan. Supaya kita tidak gentar, supaya kita tidak gelisah. Karena kita punya apa? Kita punya Bapa yang di sorga. Yang sempurna mengasihi kita, yang sempurna menyediakan yang terbaik, yang sempurna bersedia mendidik Bapak Ibu mengikuti jalan-jalan Tuhan. Inilah kuasa yang Kristus berikan supaya kita punya Bapa yang sempurna untuk kehidupan kita. Namun ketika kita sudah mempunyai damai, Tuhan mempercayakan damai itu buat siapa? Buat Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Dan Paulus menegaskan ketika kita sudah mempunyai damai itu, apa yang kita perlu kerjakan. Di 2 Korintus 5 ayat 18-20 ada hal yang menarik. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan apa? Berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ketika kita mempunyai damai, kita bisa memberikan kepada orang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Ada pelayanan pendamaian yang Tuhan mau kita sebagai anak-anak Allah
lakukan. Bekerja, mendatangkan kedamaian di mana? Di rumahmu, di komunitasmu, di tempat kerjamu. Berapa banyak yang hari ini engkau masih punya konflik belum pernah kau bereskan sama saudaramu. Mari pakai waktu ini. Kita mengingat di minggu yang lalu Yesus mati di atas kayu salib. Dia memberikan semuanya. Bahkan firman Tuhan katakan, inilah perintahku di Yohanes 15 ayat 12. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti apa? Seperti aku itu siapa? Seperti Kristus telah mengasihi kamu. Sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Bagaimana dia menanggung salib. Supaya kehidupan kita ditebus. Sedemikian juga Kristus rindu Bapak Ibu. Engkau bisa mengampuni orang yang pernah bersalah. Seperti itu juga engkau bisa mendatangi mereka. Dan aktif menginisiasi sebuah proses kedamaian terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita saling mengasihi, firman Tuhan katakan, engkau adalah murid-murid Kristus. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara semua. Berapa banyak Bapak Ibu yang ketika mempunyai seorang anak atau dua orang anak. Atau anak-anak yang lebih banyak lagi gitu ya. Yang rindu atau pengen ngelihat anaknya berantem Bapak Ibu. Saya percaya nggak ada ya. Kita semua mau ketika kita menjadi orang tua. Kita pengen anak-anak kita apa? Berada dalam kedamaian. Mereka tidak konflik, mereka pulih. Dan demikian juga dengan hati Bapak Ibu. Tidak heran, dia merindukan persatuan kedamaian di tengah-tengah orang-orang percaya. Kenapa? Karena supaya orang-orang di luar menyadari. Kita melakukan hal-hal yang demikian. Kita adalah murid-murid Kristus. Mari pakai momen ini Bapak Ibu dan Saudara. Jangan biarkan waktu-waktu ini kita menyimpan kepahitan. Kita menyimpan syak, kita menyimpan sesuatu. Bahkan kalau kita melihat orang lain yang mungkin kita perlu tegur. Firman Tuhan katakan, datangi dia, tegurlah dengan 4 mata. Dan tegurlah di dalam kasih. Mereka pakai momen ini untuk kita menyadari sama-sama. Dia adalah Bapa yang luar biasa buat kehidupan kita. Dan dia mau kita tinggal di dalam kasih itu.